Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke part 6 tentang firewall layer 7. Jadi, seperti yang kita tahu, fungsi firewall itu kan untuk mengatur lalu lintas jaringan. Kalau layer 7 protokol, itu nanti kita gunakan untuk membuat blokir situs. Jadi kalau kita blokir situsnya cuma pakai DNS, IP, jangan kaget kalau user itu nanti bisa buka situs terlarang cuman pakai satu klik VPN saja. Itulah kenapa kita wajib pakai layer 7. Karena layer 7 ini dia itu kontrolnya berdasarkan isi atau konten, bukan alamat. Jadi IP dan domain bisa berubah, konten tidak. Nah, sekarang kita lanjutkan pemahamannya. Sebelum kita masuk ke layer 7, kita harus tahu dulu bahwa di firewall, di action itu ada banyak. Nah, tapi yang kita pakai nanti untuk blokir itu sebenarnya cuma dua. Antara dia drop atau reject. Drop artinya paket akan ditolak. Jadi artinya dia tidak akan diizinkan untuk masuk ke traffic kita atau jaringan kita. Kalau reject sebenarnya mirip dengan drop, cuman dia akan keluar pesan ICMP. Jadi gini, sederhananya kalau kita pakai drop, kita akan ditolak, tapi nggak dikasih jawaban kalau kita itu sebenarnya ditolak. Kalau reject, kita ditolak tapi kita dikasih jawaban kalau kita ditolak. Seperti itu. Mau pakai yang mana? Bebas. Next. Nah, konfigurasinya kita harus pastikan dulu. Yang pertama kita harus punya internet. Kenapa kok harus punya internet? Supaya nanti kita bisa membedakan kalau situs ini benar-benar gak bisa dibuka karena memang sudah terblokir, bukan gak bisa dibuka karena tidak punya internet. Oke, langkah pertama kita masuk ke IP, terus ke firewall, cari layer 7 protokol. Tab layer 7 protokol, nama ini bebas, boleh misal YouTube. Kalau kita mau blokir YouTube, boleh blokir 1, blokir 2, blokir 3, dan seterusnya. Asalkan kita tidak salah memasukkan link atau nama dari situs yang akan kita blokir, baru kita apply. Oke. Next. Setelah kita selesai blokir di layer 7, kita masuk ke filter rule. Kita ke tab action, pilih drop atau reject, boleh. Lalu ke advance, pilih layer 7. Misal YouTube, karena tadi kita tulisnya YouTube, berarti di sini kita pilihnya YouTube. Jadi yang tadi itu cuma untuk labelnya saja untuk labeling, supaya kita tidak salah untuk memblokir situsnya. Setelah itu kita masuk ke tab general, C-nya pastikan dia forward, kita apply, oke. Selanjutnya ketika konfigurasi itu beres, ketika konfigurasi itu selesai, dia akan keluar list seperti ini. Jadi drop, forward. Artinya konfigurasinya atau rule-nya itu bisa kita buat dengan baik. Nah, selanjutnya tinggal kita cek di browser. Di browser kita bisa tuliskan, misal yang tadi diblokir kan YouTube, berarti kita tulis www.youtube.com. Nanti dia nggak akan ngasih balasan, nanti lama-lama akan jadi seperti ini, tidak bisa diakses, tidak bisa dijangkau. Nah, supaya lebih paham, langsung kita coba prakteknya. Di sini kita pastikan dia sudah punya internet atau internet akses. Selanjutnya kita ke IP, lalu lanjut ke firewall, pilih tab layer 7 protokol. Kita tambahkan misal
kita mau blokir TikTok, kita bisa blokir. Nanti kalian bisa pilih blokir web-web yang mana seharusnya tidak digunakan ketika pembelajaran, misalnya TikTok, Instagram, atau web-web sosial media yang lain. Pokoknya yang nggak ada kaitannya untuk pembelajaran boleh kalian coba untuk blokir. Oke, misal kita blokir TikTok, www.tiktok.com, kita apply. Oke, lanjut ke tab filter rules, kita tambahkan, kita ke tab action, pilih actionnya drop, kita ke advance, cari layer 7 protocol, pilih TikTok, generalnya pastikan dia chainnya forward, kita apply. Oke. Nah, setelah kita pastikan dia ada listnya di sini udah berjalan, drop forward. Sekarang kita tes di browser. Misal kita tulis TikTok login. Nah, ini www.tiktok.com, kita klik. Nah, ketika dia muter-muter terus seperti ini, apa yang terjadi? Berarti kita sudah sukses untuk melakukan blokir situs. Namun ketika hasilnya tidak berhasil atau situs itu akan tembus-tembus terus, nggak bisa diblokir, apa yang harus diperbaiki? Sebenarnya cuma satu langkah, kita tinggal Ctrl H untuk menghapus semuanya, browsing, download, cookie, cache memory, dan seterusnya. Kita clear now. Nah, itu yang setelah kita hapus otomatis akan terblokir dengan baik. Nah, seperti ini. Jadi website itu nggak akan bisa terjangkau. Ini kalau kita pakai drop, kita terblokir, namun tidak kasih jawaban kalau kita terblokir. Nah, supaya websitenya bisa dibuka lagi, yang kita lakukan cuma mematikan rule-nya, untuk mematikan aturan diblokir. Misal kita disable seperti ini. Kita klik lagi, nah dia akan langsung masuk ke login TikTok. Nah, sampai sini bisa kita akhiri, kita masuk ke part terakhir di limit bandwidth. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.